Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurhuda dari program studi manajemen pendidikan Islam lokal 1 dengan NIM 2011102026. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan laporan hasil observasi saya terkait mata kuliah sejarah peradaban Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurwati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pada kali ini saya akan membawakan tema yaitu tentang sejarah umum suku Tidung dan kaitannya dengan Islam. Jadi sejarah umum suku Tidung itu pada bagian ini diuraikan sejarah umumnya, memperlihatkan bahwa kaitan akar historis Tidung itu termasuk hubungan sejarah mereka dengan Sabah dan Sulu. Jadi Sulu itu adalah nama kesultanan di Filipina Selatan yang mencakup wilayah Kepulauan Mindanao bagian selatan. Kemudian pada zaman sekarang ini Sulu itu adalah sebuah provinsi dengan otonomi khusus di wilayah Muslim dan berada itu tepat di Mindanao Selatan. Kemudian asal usul dari suku Tidung ini, menurut masyarakat Tidung, dalam sebuah cerita lisan atau oral history dikatakan bahwa nenek moyang orang Tidung ini berasal dari lembah Kinabantangan dan sebagian dari Sipitang atau Sabah Barat, Talisayan, Mindanao, dan sempat menyebar ke Morotai atau daerah Halmahera. Pembuktian historis itu mengenai asal usul tersebut sejauh ini belum ada, namun hal itu mungkin saja benar, mengingat bahwa bahwa memang pada zaman kejayaan laut kerajaan Brunei itu tepatnya pada sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18. Kemudian asal mula nama suku Tidung. Orang Tidung itu menyebut nama etnik mereka sebagai Tidung yang berarti bukit atau gunung. Beberapa subetnik menyebut Tideng atau Tidong. Kemudian pendapat masyarakat tentang asal mula nama suku Tidung ini. Ada juga versi yang kurang populer yang menyatakan bahwa nama suku Tidung itu berasal dari nama seseorang leluhur di zaman dahulu yang bernama Aki Tidung. Namun tidak diketahui apapun mengenai keturunan dari Aki Tidung tersebut. Kemudian penjelasan yang cukup menarik itu datang dari Tidung Malinau. Menurut cerita leluhur Tidung Malinau, dahulu bersatu dengan orang-orang Lundaya di hulu sungai dengan kepala suku yang berpengaruh bernama Ufai Semaring. Mereka mendiami Sungai Mentarang atau yang sekarang ini itu disebut sebagai Sesayap Hulu, yang disebut Pak Tideng, yang berarti pegunungan dalam bahasa mereka. Kemudian nama etnik Tidung ini diperkirakan berasal dari persekutuan tersebut. Jadi tidak pasti apakah Ufai Semaring itu adalah nama legenda, namun namanya sangat tersohor dan dikenal di kalangan Lundaya, Tidung, bahkan Brunei. Kemudian sebaran penduduk dan subetnik zaman sekarang ini, orang Tidung masih mendiami kawasan yang mereka kuasai sekitar 3 abad yang lalu, yaitu Kalimantan bagian utara atau sekarang tepatnya yaitu Kaltara atau Kalimantan Utara, yang membentang dari Nunukan di bagian utara sampai ke Bulungan di bagian selatan, sepanjang pantai timur Sabah atau Sandakan dan Tawau, dan seluruh bagian selatan seperti Simunul, Bangau. Dan di kawasan tradisional tersebut, orang Tidung juga dapat dijumpai di Pantai Berau, Kutai Lama, Sangkulirang, Sanggata, dan Anggana. Dasar pembagian ini adalah tempat tinggal geografis, tetapi boleh jadi juga itu berdasarkan perbedaan bahasa, khususnya dialek mereka. Jadi perbedaan dialek itu adalah salah satu aspek yang perlu digali lebih mendalam untuk menguji pembagian subetnik seperti di atas itu. Jadi contoh kecil misalnya pada kata ikan itu disebut pait di Malinau, dan kanon itu disebut di Tarakan. Seperti contohnya lagi kain sarung itu bisa disebut di Malinau itu juga gabol. Terus diuraikan lagi latar belakang dan dialeknya. Kemudian banyak narasumber juga mengatakan bahwa etnik Tidung ini terbagi dalam beberapa subetnik yang nama-namanya sesuai dengan daerah tempat mereka tinggal, yaitu contohnya Betayau, itu contohnya mereka karena di Sungai Betayau. Kemudian Tidung Sekatak, itu mereka di aliran Sungai Sekatak. Tidung Sesayap atau sekarang Tanah Tidung, Tidung Malinau, Tidung Sembakung, dan Sebuku.
Kemudian kelompok Sembakung Sebuku. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana di wilayah saya ini tentang perkembangan ataupun asal mula suku Tidungnya. Jadi kelompok Sembakung maupun Sebuku itu mencakup Bengawon, Sumbol, dan Dengusan dan lain-lainnya. Berbeda dari kelompok Sesayap di atas, kelompok itu merupakan penghuni kawasan pedalaman atau bisa disebut juga Tidung Pedalaman. Mereka tidak berasal dari kawasan sungai, contohnya Sembakung dan Sebuku, namun lebih di utara, yaitu daerah Kinabatangan, Tawau, dan Lapu. Menurut cerita juga, mereka datang itu ke lembah Sembakung dan Sebuku untuk mencari hasil hutan, terutama sarang burung. Kedua daerah tersebut telah menjadi pusat perdagangan pada akhir abad ke-18. Kelompok suku Tidung itu juga di zaman dahulu itu ya, ada sekitar 18 abad yang lalu itu tepatnya, ada sebuah cerita lisan. Para pemimpin Tidung itu mempunyai ikatan yang erat dengan bangsawan Sulu. Mungkin hal itu disebabkan ekspansi Sulu ke wilayah pantai Kalimantan atau Borneo di bagian utara itu pada paruh abad ke-18 yang telah saya sebutkan tadi. Namun tidak lama sesudah itu, Kerajaan Bulungan juga melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah tetangga yang juga mencakup lembah Sembakung dan Sebuku. Akibatnya, daerah-daerah di pantai Kalimantan itu, atau khususnya di Kalimantan Utara, mengalami penurunan jumlah penduduk atau depopulasi. Secara drastis juga, pada abad ke-19, orang-orang Tidung dari Sembakung dan Sebuku itu mengungsi ke Tarakan, Nunukan, Tawau, Kinabatangan, dan Labu, Kutai, dan bahkan di Kepulauan Sulu di Filipina sana. Dan hingga kini kelompok Sebuku masih ada di desa Sembakung, kemudian Sebuku juga berada di Nunukan, Sandakan, dan lain-lainnya. Kemudian sesudah itu orang Tidung Sebuku berada di bawah kekuasaan Sultan-Sultan Bulungan pada zaman kolonial Belanda. Jadi pada saat penjajahan di zaman kolonial Belanda, para masyarakat ataupun suku Tidung asli seperti di Sembakung maupun di Sebuku itu mencari daerah-daerah yang menurut mereka aman, yaitu salah satunya Nunukan maupun Tarakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari laporan hasil observasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.